Apa yang dirasain pada saat tahu itu? Nadat hij is overleden, 2019, dat het eigenlijk kidnapping was. Hij heeft mij meegenomen uit Indonesia. Artinya memang Pak Camat kehilangan warga negaraan, tapi karena Pak Camat merasa korban, saya ini menjadi warga negara asing bukan kemauan saya. Nah, itulah yang kemudian datang ke beberapa kementerian lembaga ya Pak Camat ya, yang sudah dilakukan dalam rangka ingin memperoleh kembali warga negaraan, ingin dipulihkan. Cuman persoalannya memang pemulihan warga negara dalam regulasi kita belum terakomodasi, sehingga perlu adanya terobosan kebijakan bagaimana korban-korban ini dapat dipulihkan kembali ke warga negaranya tanpa harus melalui mekanisme naturalisasi yang memang secara persyaratan prosedur ini tidak mungkin dipenuhi oleh para korban. Banyak orang Indonesia yang bermimpi tinggal di luar gitu dengan sistem negara yang udah stable, lingkungannya juga yang udah stabil seperti itu. Kenapa sih akhirnya Pak Camat memilih untuk jadi WNI? Apa karena istrinya orang Indonesia atau memang keinginan sendiri? Jumpa lagi di WhatsApp, waktunya Hukum Menyapa, podcast resmi Kementerian Hukum Republik Indonesia bersama saya Dian Mirza. Dan di episode kali ini kita akan bahas soal bagaimana negara mempertimbangkan seseorang untuk menjadi warga negara Indonesia atau WNI. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya sudah ditemani Direktur Tata Negara Kemenkum Pak Dulyono. Ada Camat van Bloppel. Yeah. Is it correct? Yes, correct. Pak Camat ini kan tinggal dari bayi ya, sudah diadopsi di Belanda begitu ya. Bapak bisa ceritain nggak bagaimana childhoodnya waktu di sana seperti apa dan bagaimana adoptive parents-nya itu memperlakukan Pak Camat? Ik was 3 maanden oud toen ik werd geadopteerd door mijn Nederlandse ouders. En mijn leven in Nederland kan ik goed noemen. Ik kijk op zich goed op terug en mijn ouders hebben mij altijd ondersteund. Seperti kan kita tahu ya, banyak kalau POV-nya orang Indonesia nih ya Pak Camat ya, mungkin Pak Dul juga tahu gitu, banyak orang Indonesia yang bermimpi tinggal di luar gitu dengan sistem negara yang udah stable, lingkungannya juga yang udah stabil seperti itu. Kenapa sih akhirnya Pak Camat memilih untuk jadi WNI? Apa karena istrinya orang Indonesia atau memang keinginan sendiri? Omdat ik mij heel erg Indonesisch voel. Ik ben natuurlijk Indonesiër. En de cultuur in Nederland is anders dan in Indonesië. En naarmate je ouder wordt, en zeker toen ik terugkwam naar Indonesië, voelde ik me hier in Indonesië thuis. En dat is een gevoel, dat kan je niet omschrijven, maar dat is zo. Ini kan berarti case-nya kalau Pak Camat ini kan nikah dengan orang Indonesia. Betul. Nah, prosesnya gimana? Sama mungkin orang yang belum menikah gitu tapi ingin jadi WNI. Untuk Pak Camat sendiri pada dasarnya dapat mengajukan permohonan kewarganegaraan Republik Indonesia melalui perkawinan campur, karena Pak Camat ini kan istrinya orang Indonesia. Meskipun pada dasarnya Pak Camat juga dulu Indonesia kan. Iya. Cuman karena adopsi ilegal, kemudian proses adopsi itu seharusnya Pak Camat itu ketika adopsi itu dilaksanakan, ketika orang tuanya kemudian membawa Pak Camat ke sana, itu mendaftarkan Pak Camatnya sebagai anak yang berkewarganegaraan ganda, agar tidak kehilangan kewarganegaraan Indonesianya dan dan mendapatkan kewarganegaraan Belanda, kan orang tua Belanda kan. Nah, tapi itu tidak dilakukan, sehingga Pak Camat itu oleh orang tuanya dimasukkan sebagai warga negara Belanda sampai saat ini. Itu jadi karena Pak Camat sudah menikah dengan WNI, maka Pak Camat dapat mengajukan permohonan melalui naturalisasi berdasarkan pasal 19 Undang-Undang 12 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Kalau tadi dari ceritanya Bapak dibesarkan diasuh dengan adoptive parents yang baik ya, berarti di lingkungan yang baik juga gitu. Kapan Pak Camat tahu kalau Bapak adalah anak adopsi dan bagaimana perasaannya pada saat itu? Ik weet dat al vanaf jongs af aan. Adoptie was bij ons thuis geen taboe onderwerp.
Ze waren erg open over adoptie. Zodoende weet ik al heel vroeg dat ik geadopteerd ben. Tahu proses adopsinya ilegal atau tidak? Dan ketika tahu, bagaimana perasaannya? Ja, we wisten het eigenlijk heel laat dat het illegaal was. Want men gaat uit van goede intenties. Naarmate ik meer in contact kwam met andere geadopteerden en we gingen hun papieren vergelijken, zagen we dat we heel veel overeenkomsten hadden. Niet zozeer in de naam, maar dat alles dus dezelfde handschrift had. Dus de papieren werden eigenlijk al voorgeprogrammeerd door dezelfde maker, alleen er stond een andere naam op. En later hoorden we ook verhalen natuurlijk, wat in de media kwam, over kinderhandel en adoptiesyndicaat. Gimana pandangannya Pak Dul soal adopsi ilegal ini dan akan mempersulit prosesnya Pak Casmat nggak sih jadi WNI nanti? Ya, pada dasarnya kan Indonesia ini kan mengenal asas apatrid. Kemudian juga ada asas perlindungan maksimum. Karena itu negara hadir melalui kemitraan hukum dalam rangka memberikan peluang bagi warga negara memang yang khususnya ingin kembali memulihkan kembali kewarganegaraannya, karena pada dasarnya Pak Casmat ini kan korban ya. Kalau adopsi ilegal itu memang adopsi yang tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, dan Pak Casmat sendiri ingin memperoleh kembali kewarganegaranya, ingin dinormalkan kembali. Persoalan di sini bahwa undang-undang yang berlaku saat ini pemulihan kewarganegaraan memang belum diatur. Jadi perlu ada terobosan pemerintah melalui kebijakan ya, dalam rangka ini kan dalam tanda kutip korban ya, beda dengan yang bukan korban. Karena pada saat Pak Casmat itu dibawa ke luar negeri, dipaksa menjadi ya istilahnya didaftarkan sebagai warga negara asingnya, kan Pak Casmat pada saat itu belum paham ya, bahwa dengan dibawa ke sana kemudian didaftarkan sebagai warga negara sana, ternyata Pak Casmat kehilangan ya kewarganegaraan Indonesia, apalagi sudah berada di sana mungkin melebihi dari beberapa puluh tahun, karena usia Pak Casmat sekarang kan sudah 50 ya Pak Casmatnya, 46 kalau nggak salah ya. Kemudian kalau di regulasi kita kan 5 tahun tinggal di luar negeri tidak melapor ke perwakilan sudah kehilangan. Artinya memang Pak Casmat kehilangan ya, kehilangan kewarganegaraan. Tapi karena Pak Casmat merasa korban, saya ini menjadi warga negara asing bukan kemauan saya. Nah, itulah yang kemudian datang ke beberapa kementerian lembaga ya Pak Casmat ya, yang sudah dilakukan dalam rangka ingin memperoleh kembali kewarganegaraan, ingin dipulihkan. Cuman persoalannya memang pemulihan kewarganegaraan dalam regulasi kita belum terakomodasi, sehingga perlu adanya terobosan kebijakan bagaimana korban-korban ini dapat dipulihkan kembali kewarganegaranya tanpa harus melalui mekanisme naturalisasi yang memang secara persyaratan prosedur ini tidak mungkin dipenuhi oleh para korban. Mungkin itu Mbak Dian. Baik, Pak Casmat, ini kan berarti masih on proses gitu ya, masih ongoing gitu. Seberapa lama kira-kira Pak Casmat akan terus menunggu? Ik denk dat dat van onze natuur is, dat Indonesiërs geduldig zijn. En dat zit blijkbaar ook in mijn DNA. Dus ja, ik ben geduldig. Gak lama lah ya Pak Dul, dibantu ya Pak Dul ya, bisa ya Pak? Ya, insya Allah atas kebijakan Pak Menteri Hukum, terobosan beliau luar biasa. Kami akui bahwa bentuk bagaimana implementasi terhadap asas perlindungan maksimum, kemudian asas tanpa kewarganegaraan nanti. Pak Casmat ini kan ketika ke luar negeri nanti sudah berkeinginan untuk melepas kewarganegaraan Belandanya, karena memang Indonesia hanya menganut asas kewarganegaraan tunggal. Jadi ketika Pak Casmat itu nanti oleh pemerintah diberikan kewarganegaraan, tentunya harus menanggalkan seluruh atribut kewarganegaraan asingnya. Itu harga mati Pak Casmat ya. Mungkin itu kemudian. Baik, Pak Casmat sudah 100% yakin melepaskan kewarganegaraan Belandanya? Ben je zeker om je
jouw Nederlandse begrapte. Oh ja, Te lachen, ja? zeker. Liever gisteren dan vandaag. Hè? Iya, katanya dia sudah pasti sudah mau melepas. Kalau itu terjadi. Sudah yakin ya? Ja, Baik, it's a good thing. 100% zeker? Ja, ik heb altijd gezegd, ik ben geboren als Indonesiër en dan kan ik ook sterven als Indonesiër. Oh, Hè? iya, dia 100% udah yakin. Sudah yang Ya, 100%. karena dia lahir di Indonesia. Pak Jasman, saya penasaran, udah ketemu belum dengan orang tua biologisnya? Dengan keluarganya? Nee, ik heb helaas mijn biologische familie nog niet kunnen vinden. Ik ben aan het zoeken, maar niet heel actief. Maar ik ben wel geweest in de Dessa en de kampong. En ik heb het Dessa-kantoor bezocht, maar helaas zonder resultaat. Kalau akhirnya ada jalan, bisa bertemu dengan orang tua kandung, alhamdulillah kalau masih ada ya dengan keluarga asli, apa yang ingin Pak Jaswat katakan sama mereka? Voor mij is dat nog een moeilijke vraag, waar ik eigenlijk nog niet heb over nagedacht. Maar ik denk dat het enige wat ik kan zeggen, voor hunzelf, wees, of althans mag ik zeggen, wees, dat ik nog leef, dat ik in goede conditie ben. En dat zij, nu ik in Indonesië woon, ook altijd een deel ook van hun familie. Ja. Baik, terima kasih. Semoga cepat mendapatkan citizenship, Indonesian citizenship-nya. Sekarang ada Mbak Ana Maria yang juga seorang WNA berjuang untuk mendapat kewarganegaraan Indonesia. Mbak Ana, mohon maaf ini kan kalau dari ceritanya kita tahu bahwa Mbak Ana dulu adalah korban penculikan gitu, adopsi ilegal. Ketika Mbak Ana tahu, marah nggak sih? Sampai akhirnya benci mungkin dengan keadaan atau mungkin dengan keluarganya Mbak Ana di Belanda. Nou, toen ik klein was, als klein kind, toen was ik alleen maar verdrietig. Omdat er is een trauma dat je bent... er is een trauma dat je bent gescheiden van je familie. Ja. Dus er is een trauma dat je bent gescheiden van je familie. En als kind weet je niet zo goed hoe je daarmee om kan gaan. En later, toen ik 12 jaar was ik ook eigenlijk heel vaak verdrietig. Om mijn identiteit wilde ik graag weten. Maar toen ik dus 18 was, ben ik teruggegaan, heb ik mijn familie gevonden. En toen hoorde ik het verhaal en dan maakte mij dat echt alleen maar verdrietig. Dus niet echt boos, maar gewoon heel erg verdrietig. Ja. Tapi dibesarkan dengan baik kan, dengan adoptive parents-nya? Maksudnya tidak ada kekerasan dan lain sebagainya. Ze hebben mij wel goed behandeld, zeg maar opgevoed. Ze hadden al 3 zoons en ze wilden heel graag een meisje. En ze hoefde ook geen baby meer. En vandaar dat ik was al 2,5 toen ik in de familie kwam. Ja. En ze hebben mij wel een goede opvoeding gegeven. Pak Dul, ini Mbak Ana Maria kan juga salah satu korban juga ya, adopsi ilegal. Nah, kalau case-nya Mbak Ana untuk mendapatkan WNI bagaimana tuh Pak? Ya. Mbak Ana itu belum nikah dengan WNI atau tidak nikah dengan WNI. Terus terang, kalau untuk mendapatkan kewarganegaraan secara formal itu harus mengajukan permohonan naturalisasi yang diatur di dalam pasal 8 Undang-Undang 12 2006. Namun demikian memang pasal tersebut persyaratannya kan sangat luar biasa yang mungkin tidak bisa dipenuhi oleh seorang anak. Karena minimal tinggal di Indonesia secara berturut-turut 5 tahun, tentu saja beliau tidak terpenuhi. Dia tidak tinggal di Indonesia itu syarat mutlak juga, belum ada persyaratan lain, skim dan sebagainya. Tetapi Bu Ana ini memang ingin, karena dia merasa korban, karena dia merasa dirinya korban, dipaksa istilahnya oleh orang tuanya menjadi WNA. Kalau dia tahu regulasi kewarganegaraan itu, tentu saja dia akan tetap memilih menjadi WNI ya, dengan
Tetapi karena saat itu dia tidak tahu, kemudian didaftarkan oleh orang tua menjadi WNA dan sudah kehilangan keluarga negara Indonesia. Kemudian dia kembali ke Indonesia dalam rangka mencari keluarganya. Di samping itu juga merasa nyaman ya, berdasarkan apa yang disampaikan oleh beliau, dan ingin pemerintah memberikan perlindungan ya, khususnya hak keluarga negaranya yang memang pada saat itu dipaksa oleh orang tuanya menjadi WNA. Seperti itu, Bu Ana. Untuk mempercepat Pak Dul, nih bagaimana kira-kira apa yang Mbak Ana harus lakukan? Ya, pertama Bu Ana sudah mengadukan nasibnya ke berbagai kementerian lembaga, terutama di Komnas HAM juga sudah, kemudian ke Menko, Kemenkumham dan lain sebagainya. Kemarin pada saat acara diskusi kurasi, Pak Menteri juga sudah menyampaikan ataupun memberikan arahan kepada kami agar ketiganya ini, Pak Casmat, Bu Ana, dan Pak Indra ini difasilitasi dalam rangka memperoleh kembali kewarganegaraannya. Namun terkait dengan hal itu tentu saja tidak bisa diselesaikan oleh Kementerian Hukum sendiri ya. Oleh karena itu Pak Menteri sudah akan melayangkan surat ke berbagai instansi dalam rangka mengclearance ya, salah satu agar Bu Ana dan Mas Indra serta Pak Casmat ini memperoleh keluarga negara, memastikan bahwa ketiga ini tidak terlibat dalam sindikat apapun. Ya, maka dari itu Pak Menteri melayangkan surat baik ke BIN, ke Mabes Polri dan lain sebagainya, yang baru saja ditandatangani, dan akan memohon informasi kepada kementerian lembaga apakah Pak Casmat, Bu Ana, Pak Indra ini terindikasi atau tidak terhadap istilahnya organisasi tertentu yang mungkin bisa menghambat untuk memperoleh kewarganegaraan. Kalau memang clear atas saran Pak Menteri, upayakan agar ketiga ini mendapatkan kewarganegaraan kembali, kewarganegaraan bisa kembali, seperti itu, Bu. Jadi Bu Ana jangan khawatir, pemerintah Indonesia melalui Pak Menteri dan juga Kementerian Hukum ini akan membantu proses WNI-nya. Ja, daar ben ik heel blij mee dat ik hulp krijg van de regering. Baik. Mbak Ana selamat, saya dengar Mbak Ana juga sudah ketemu sama keluarganya, alhamdulillah. Itu sejak kapan dan apa yang Mbak Ana ucapkan dan lakukan pertama kali pas ketemu mereka? Ja, dat was echt heel bijzonder. Dat ik dan eindelijk vragen beantwoord kreeg. Ja, op wie lijk je? Maar ook eigenlijk je karakter, waar kom je vandaan? Maar mijn familie was ook heel erg blij, want ze kenden mij nog van toen ik heel klein was. Ze vertelde ook dat ik speelde onder de rambutanboom. En dat ze eigenlijk altijd hebben gebeden dat ik terug zou komen. What say you to you with your ouders? Ja, dat was toen heel moeilijk, omdat ik natuurlijk niet de taal spreek. Dus ik ben mijn taal verloren en de cultuur verloren. Dus je moet dat weer opnieuw leren. Nah, Mbak Ana kalau nggak salah waktu ketemu Pak Menteri Hukum beberapa waktu lalu nih, Mbak Ana katanya sudah seyakin itu menyerahkan paspor Belandanya. Pak Dul, apa sih membuat Kementerian Hukum khususnya Pak Menteri gitu ya komitmen nih untuk menolong mereka bertiga gitu? Yang pertama ingin menegakkan konstitusi ya. Dalam Undang-Undang Dasar 45 khususnya pasal 28 huruf D dan E, setiap warga negara berhak atas status warga negara. Nah, kemudian di E-nya, setiap warga negara berhak memilih. Bu Ana ini memang mempunyai hak untuk memilih menjadi WNI karena merasa bahwa dirinya adalah Indonesia dan ingin kembali menjadi Indonesia. Itu secara umum, hak itu dilindungi oleh konstitusi. Nah, kemudian asas warga negara Indonesia, Pak Menteri ingin memberikan perlindungan maksimum terhadap setiap warga negara untuk memastikan bahwa seseorang ini memang harus berkewarganegaraan. Tanpa kewarganegaraan tidak dimungkinkan di Indonesia, karena itu asas yang harus Pak Menteri ini dalam rangka menegakkan konstitusi dan menjalankan amanah undang-undang itu, kemudian menerbitkan Permenkum HAM pada saat itu nomor 35 tahun 2016 tentang penegasan status kewarganegara
Indonesia, bagi warga negara asing yang berada di Indonesia. Bayangkan, warga negara asing yang turun-temurun tidak bisa kembali ke warga negara asingnya saja diberikan kewarganegaraan, apalagi Bu Ana ya, yang berasal dari Indonesia. Makanya lahirnya pada saat itu Pak Menteri Hukum tahun 2025 ya menerbitkan Permenkum nomor 5 tahun 2026 tentang penegasan status kewarganegaraan warga negara Indonesia yang ada di luar negeri. Artinya Bu Ana juga bisa mendapatkan status penegasan ya melalui Permenkum 5 2026 Permenkum 6 tahun 2025. Karena Bu Ana kan warga negara Indonesia nih awalnya yang berada di luar negeri kan gitu. Demikian halnya warga negara asing yang di luar negeri pun diberikan ya perlindungan untuk mendapatkan haknya melalui penegasan status tadi dengan 2 peraturan yang berbeda. Mungkin itu. Ya Bu Ana ya. Baik, ini jika sudah di approve ya kewarganegaraannya gitu, akhirnya di approve, apa yang akan goalsnya Mbak Ana ke depan dan apa yang ingin mungkin disampaikan mungkin rekan-rekan Mbak Ana yang lain, karena kalau tidak salah di community-nya ini ada ribuan Pak Dul gitu yang menjadi korban juga gitu. Apa kira-kira yang ingin disampaikan? Als ik het terugkrijg, is dat ook een mensenrecht. Ik zal ook helpen anderen die ook slachtoffer zijn, net als ik, helpen om hun identiteit te vinden. Want het is denk ik een recht om te weten wie je bent, waar je vandaan komt. Dat het ook makkelijker voor hun is om in Indonesië te zijn. Ja, niet iedereen heeft die kans om dat te ervaren. Maar dat ik dan ook probeer te helpen als ze familie zoeken. En ik hoop dat wat er met mij gebeurd is, dat dat niet weer gebeurt met andere kinderen. Dari perjalanan hidupnya Mbak Ana, apa yang bikin traumatis gitu? Karena kalau kita dengar kan juga adoptive parentsnya baik, Mbak Ana dibesarkan dengan baik, tapi pasti ada trauma-trauma yang Mbak rasakan. Boleh diceritain Mbak Ana? Ja, dus eigenlijk ben je in de eerste plaats gescheiden van je familie. En die natuurlijke moederband is verbroken. Dus het geeft een leeg gevoel. En vooral als je nog geen antwoorden hebt op wie je bent. Ik denk dat het heel stressvol was, omdat je wordt kilometers ver weg verplaatst naar een heel ander land. Waar de cultuur ook anders is eigenlijk. Mengapa identitas itu menjadi amat sangat penting buat diri Mbak Ana? Bijvoorbeeld Nederland is heel individualistisch. En hier in Indonesië is gewoon sociale netwerk met familie. Dus ook al heb je het misschien qua geld beter, rijk zijn maakt ook niet gelukkig. Baik, jadi udah yakin 100% ya untuk jadi WNI. Terima kasih Mbak Ana, semoga prosesnya lancar. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sekarang sudah ada Mas Indra Jaya Laksana. Ini salah satu WNA juga yang berjuang untuk menjadi warga negara Indonesia. Welcome Mas Indra. Thank you for taking this interview. Mas Indra, ini kan di saat banyak nih ya orang Indonesia sih khususnya sih sampai viral waktu itu, kabur aja dulu gitu. Saking kayaknya ceritanya indah banget gitu kalau tinggal di luar negeri. Tapi kenapa seorang Indra mau jadi WNI, melepaskan WNA-nya? Apa sih yang men-trigger itu? Ik ben uit Indonesië gestolen als baby. Dus het is mijn recht. Ik wil gewoon in Indonesië wonen, want het is mijn recht. Ja, en veel mensen denken dat het heel mooi is in Nederland of in andere plekken in de wereld. Maar de realiteit is heel anders. Ik heb het geleefd en het is niet zoals mensen hier denken. Ja, je voelt je meer Indonesisch. Ja, klopt. Ja, ik ben Indonesisch. Ik ben hier geboren. Mijn voorouders zijn hier. Dus in Nederland ben ik alleen. Ik heb geen broers of zussen daar, geen familie. En het is een andere cultuur. Alles is duur. En de economisch leven wordt daar ook steeds moeilijker. En
belangrijkste is, mijn hart is hier. En een stuk van mijn ziel is altijd hier gebleven. Panggilan hati nggak bisa dibohongin ya Pak Dul ya. Kalau yang namanya udah berdarah Indonesia gitu ya, begitu kesini berapa lama pun tinggal di luar negeri pengen balik ke sini gitu. Nah kalau case-nya Mas Indra gimana nih Pak Dul untuk mempermudah menjadi WNI? Pak Indra hampir sama dengan Bu Ana ya tadi, korban penculikan yang dibungkus dengan adopsi ilegal. Karena kalau tidak ada penetapan adopsinya untuk dibawa ke luar negeri, dia kan anak Indonesia tiba-tiba dibawa ke luar negeri oleh orang asing, kan itu ada kecurigaan ya. Bisa juga untuk mengamankan itu tadi, ada penetapan adopsinya kemudian dibawa ke sana. Padahal ya itu adopsi ilegal yang seperti sudah diceritakan ke kami beberapa kali diskusi, ada Komnas HAM juga. Ini ternyata dokumennya memang tidak resmi, itu dokumen yang dibawa itu agak untuk menjadi keluarga negaranya. Pak Indra ini kan ingin meminta kepada pemerintah Indonesia untuk dipulihkan ya, karena yang bersangkutan ini merasa korban gitu ya, korban istilahnya menjadi WNA karena itu tadi, penculikan tadi yang dibungkus oleh adopsi tadi, sehingga dia tidak sadar kalau proses itu ternyata membuat keluarga negara Indonesianya hilang. Baik, Pak Indra, so sorry to hear about your journey. It must be traumatized for yourself. Itu gimana ketika Mas Indra tahu, oh kalau gue nih diculik gitu, gue tuh diadopsi ilegal. Ada rasa gimana, apa yang dirasain pada saat tahu itu? Benci kah sama keadaan, sama adoptive parents-nya atau gimana? Boleh diceritain nggak? Toen ik 10 jaar oud was, toen heeft mijn adoptievader mij verteld dat ik niet zijn echte zoon was. Dat gevoel heb ik altijd al gehad, maar ik hoopte dat dat niet waar was. Toen hij dat vertelde, toen is mijn wereld in elkaar gestort. Omdat alles wat ik dacht tot aan mijn 10e jaar, dat bestond niet. Dat was een leugen. Dus, maar pas later ben ik er eigenlijk achter gekomen, nadat hij is overleden in 2019, dat het eigenlijk kidnapping was. Hij heeft mij meegenomen uit Indonesië, gekidnapt uit Indonesië, omdat hij heeft ik had helemaal geen toestemming om Indonesië te verlaten. Dus het is kidnapping. Je beetje boos? Nou, nee, ik was heel bang en verdrietig, want iedereen denkt altijd dat slachtoffers van adoptie boos zijn. Als dat al zo is, onder boosheid ligt de emotie verdriet. Dus dat is eigenlijk het belangrijkste. Kalau nggak salah sudah ketemu sama keluarga asli. Ja, alleen van mijn moeders kant. Mijn moeder is helaas overleden, dus ik was te laat. En ik ben nu nog op zoek naar mijn vader. Jadi masih berusaha ya untuk ketemu. Ya. Apa yang dirasakan pas ketemu keluarga dari pihak ibu? Het is heel dubbel, omdat ik heb gehoord dat mijn moeder overleden is. Dus ja, dat maakt mij verdrietig dat ik te laat ben. Aan de andere kant ben ik blij om mijn familie te ontmoeten. Dus het is een heel dubbel gevoel. En ik weet eigenlijk niet wat familie is, want ik ben in mijn eentje opgegroeid. Dus dat maakt het ook wel lastig van wat betekent familie dan. Dus aan de ene kant ben ik wel blij dat ik weet wie ze zijn. Maar het brengt weer nieuwe problemen en gevoelens. Ja, omdat ik heb wel geweten dat ik broers en zussen heb. Maar ik weet niet wat echt, het familiegevoel weet ik niet, omdat ik het nooit heb meegemaakt. Tot nu toe. Jawel, nu wel wat meer. Maar het is toch lastig, omdat zij kennen elkaar allemaal. En ik kom opeens in hun leven. Moeilijk uit te leggen. Apa yang membuat Mas Indra yakin bahwa aku kan jadi warga negara Indonesia aja? Omdat ik Indonesiër ben. En dat is van mij afgepakt. En dat heeft voor heel veel problemen gezorgd. Het leven in Nederland was ook moeilijk voor mij. En ik voel me hier een stuk fijner. En ik wil hier graag een mooi leven leiden. Dibesarkan dengan baik nggak sama orang tua sana? Dat is moeilijk om te zeggen. Want
vanuit perspectief van de adoptieouders, Sedikit aja cerita. ja, denken ze dat ze het goed hebben gedaan. Alleen als kind hebben wij andere behoeftes. En dat kunnen vreemde mensen, zoals adoptieouders, kunnen nooit voldoen aan de behoeftes zoals mijn moeder of mijn vader dat zou kunnen, mijn echte moeder of vader dat zou kunnen doen. Itu ada nggak sih opsi untuk punya dua warga negara atau dua warga negara berjalan berdampingan gitu? Ya, saat ini memang untuk regulasi yang berlaku di Indonesia tidak memungkinkan seseorang itu memiliki dua kewarganegaraan. Oleh karena itu, baik Pak Indra, Pak Casmat, Bu Ana, ketika dia sudah memilih dengan keyakinannya menjadi WNI, harus menanggalkan seluruh atribut asingnya, kewarganegaraan asingnya. Ini menarik. Artinya apa? Ada beberapa Pak Indra, ya, Casmat, Bu Ana yang lain yang memang ingin tetap menjadi bagian Indonesia meskipun sudah berpuluh-puluh tahun tinggal di luar negeri dengan fasilitas yang sangat mungkin enak ya, lebih enak, tetapi itu tadi Indonesia memiliki daya tarik sendiri sehingga meskipun ya tadi Budian mengatakan bahwa hashtag kabur aja dulu, saya rasa tidak ada pengaruh ya dengan volume asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia. Ini tercatat dari kami di data kami, untuk anak hasil perkawinan campuran yang saat ini mencapai 5.600, ini ternyata yang sudah memilih Indonesia itu sudah 4.000-an. Ada beberapa 1.000 sekian, memang belum saatnya untuk memilih. Jadi ketika saatnya memilih itu datang, itu di usia 18, dia akan mengajukan memilih jadi WNI. Artinya 5.600 sekian anak berkeluarga negara itu dalam tanda kutip lebih besar memilih WNI daripada warga negara asing, salah satu warga negara orang tuanya. Ini artinya Indonesia memang pada dasarnya memiliki daya tarik yang sangat luar biasa ya, sebagai negara yang memiliki kebudayaan dan segala macam istilahnya keunggulan ya. Di samping itu juga ternyata dari 1.600 warga negara Indonesia yang menikah dengan warga negara asing, ternyata pasangannya lebih memilih menjadi WNI. Ini tercatat dari volume banyaknya orang mengajukan permohonan naturalisasi berdasarkan perkawinan campur. Ya. Nah, itu mencapai hampir 2.000 untuk periode beberapa belakang ini ya, mungkin 2 tahun sekarang ini. Belum lagi yang mengajukan permohonan naturalisasi yang memang benar-benar dia asing murni. Tetapi setelah lama tinggal di Indonesia ya, pengen jadi WNI iya, juga. dengan kenyamanannya, dengan keramah tamahannya, ternyata dia ingin mengajukan permohonan naturalisasi. Tercatat dalam 2 tahun terakhir ini saja sudah yang sudah jadi SK sudah 900 sekian ya, dan yang ngantri belum menjadi SK itu hampir 500. Artinya begitu besar keinginan warga negara baik itu hasil kawin campur maupun yang asing murni ingin menjadi WNI. Artinya Indonesia tetap memiliki daya tarik untuk menentukan pilihannya sebagai warga negara. Apa pesan-pesan Mas Indra untuk mungkin rekan-rekan di luaran sana yang bernasib sama dengan Mas Indra gitu? Ja, het is moeilijk. Aduh. Berat ya. Ja, voor slachtoffers van adoptie zoals ik, zou ik graag willen zeggen, die nog in Nederland wonen, ik zou zeggen, leer over je geschiedenis, leer over je land. Je bent meer dan ze jou wijs hebben gemaakt. Ik weet daar alles van. Wat je leert over Indonesië, dat is niet de waarheid. Je bent meer dan ze van jou hebben gemaakt. Indonesië is je land. Als je terug wil komen, dan hoop ik dat wij het voor elkaar kunnen krijgen, dat het makkelijker gaat. Want nu moeten wij betalen voor visa. Dus met hulp van de regering hopen wij dat het voor jullie straks ook makkelijker kan worden. Hopelijk kunnen jullie terugkomen, want het is gewoon jullie land. Baik. Ketika Pak Indra sudah meyakini bahwa Indonesia adalah tempat terbaik sebagai
pilihan terakhir ya untuk menjadi warga negara, artinya warga negara asingnya harus segera dilepaskan. Baik, terima kasih Pak Abdul, terima kasih Mas Indra dan juga Mas Firman. Ya, terima kasih. Dan pemirsa, semoga dari pembahasan hari ini kita bisa melihat proses bahwa kewarganegaraan bukan cuman soal dokumen dan persyaratan administratif, tapi banyak hal yang perlu dipertimbangkan gitu ya. Dan ini juga soal identitas gitu, yang menjadi pertimbangan mulai dari aspek hukum juga, kemanusiaan hingga kepentingan negara. Terima kasih, kita sampai jumpa ke episode selanjutnya yang tentunya tidak kalah menarik. Saya Dian Mirza, terima kasih dan sampai jumpa.